salam dahsyat Bapak dan Ibu yang saya hormati, saudara-saudari setanah air yang saya cintai. Perkenalkan, saya Desi dari Prudential. Dalam video saya ini, saya akan membahas mengenai asuransi. Bagaimana berasuransi dengan benar, bagaimana melakukan perencanaan keuangan dengan baik, serta saya akan memberikan solusi atas masalah keuangan Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu yang menyaksikan video saya ini mengalami yang namanya financial breakthrough atau terobosan dalam keuangan. Baiklah, langsung saja kita mulai ya mengenai asuransi. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang, di mana rata-rata penduduknya sudah memiliki polis asuransi, bahkan 3-4 polis asuransi. Nah, disinilah tugas kami sebagai tenaga pemasar asuransi untuk mensosialisasikan atau mengedukasikan sebanyak-banyaknya masyarakat mengenai pentingnya asuransi. Sudahkah Anda paham akan pentingnya asuransi? Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu pasti sudah memahami akan pentingnya asuransi. Tapi, bagaimana berasuransi dengan benar? Dari hasil survei atau riset yang sudah saya lakukan sebagai tenaga pemasar asuransi, ketika saya terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, saya menemukan bahwa banyak masyarakat kita yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari asuransi, di mana ketika terjadi resiko yang tidak terduga kepada kepala keluarga yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga, seperti jatuh sakit atau meninggal dunia, asuransi sangat membantu finansial keluarga, sehingga kehidupan keluarga tetap dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga menemukan bahwa tidak sedikit masyarakat kita yang kecewa dengan asuransi. Ada yang kena tipu sama perusahaan asuransi, ada yang kena tipu dengan izin asuransi, sehingga tidak percaya lagi dengan asuransi. Nah, disinilah saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita membeli polis asuransi, supaya kita tidak termasuk dari golongan masyarakat mereka yang kecewa dengan asuransi, tapi kita termasuk dari golongan masyarakat yang merasakan manfaat atau keuntungan dari asuransi. Nah, yang pertama, memilih perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Membeli polis asuransi melalui agen yang memiliki lisensi AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Yang ketiga, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan nasabah, maka sebaiknya nasabah membayarkan premi langsung kepada perusahaan asuransi, bisa melalui transfer atau sistem auto debit. Nah, yang keempat, membeli polis asuransi berdasarkan kebutuhan dan prioritas calon nasabah. Yang kelima, memahami dan mengerti secara detail tentang manfaat serta konsekuensi dari polis asuransi tersebut. Nah, yang keenam, memahami dengan baik persyaratan dalam melakukan pengajuan klaim. Nah ya Bapak Ibu, untuk kita dapat melakukan pengajuan klaim, itu yang pertama pastinya kita harus memiliki produk yang akan kita klaim. Yang kedua, status polis kita harus import atau aktif. Dan yang ketiga, kita melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan selanjutnya informasi dan pelayanan polis dapat diakses melalui website atau aplikasi perusahaan asuransi, Prudential atau ProAccess. Di mana ya, dengan ProAccess Bapak Ibu bisa memantau sendiri keaktifan polis, data transaksi nilai tunai, dan
proses pengajuan klaim. Dan layanan ini bisa langsung Bapak Ibu download melalui gadget Bapak Ibu yang miliki. Dan selanjutnya yang terakhir, tetap terhubung dengan agen asuransi dan kantor Prudential yang terdekat. Oke, sekarang kita masuk kepada impian kita. Impian kita ingin memiliki rumah, mobil, mewujudkan cita-cita anak, bisa jalan-jalan, bisa beribadah ke tanah suci, ya, panjang umur dan bahagia. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Ya, pastinya kita menabung di bank. 2 juta per bulan. Ya, misalnya, ya, rencana tabung 10 tahun. 2 juta kali 12, 24. Kali 10, 240 juta. Masalahnya, resiko terjadi. Kita jatuh sakit. Apa yang kita lakukan? Kita ambil tabungan, jual aset, pinjam sana, pinjam sini. Hasilnya, tabungan terkuras, aset habis, pinjam sana, pinjam sini, minta sumbangan. Bagaimana dengan impian kita tadi? Bagaimana dengan biaya hidup keluarga? Solusinya, asuransi satu-satunya yang berani kasih dana saat resiko terjadi. Iya Bapak Ibu, ketika terjadi resiko kepada Bapak Ibu, kalau kita menabungkan uang kita di bank, ya sebanyak 200-an juta, atau sebanyak apapun uang kita di bank, ketika terjadi resiko kepada kita, pihak bank tidak akan memberikan dana untuk membantu kita dalam menanggung resiko. Jadi solusinya, asuransi satu-satunya yang berani kasih dana saat resiko terjadi. Nah, resiko kehidupan apa saja yang bisa terjadi yang menimpa kita, yang perlu kita ketahui? Ya, yang pertama itu ada die too soon atau meninggal terlalu cepat atau sebelum waktunya, bisa karena penyakit atau karena kecelakaan. Yang kedua, ada cacat badan atau disability. Ya, bisa karena penyakit atau karena kecelakaan yang mengakibatkan seseorang tidak bisa lagi bekerja. Bagaimana dengan biaya hidup keluarga? Kemudian ada live too long atau hidup terlalu lama. Ya, yang menyebabkan seseorang sudah tua, tidak bisa lagi bekerja, biaya hidup semakin meningkat. Ya, inilah resiko kehidupan yang perlu kita ketahui yang bisa menimpa kita. Dan resiko ini bisa dipindahkan kepada perusahaan asuransi atau Prudential. Nah, jadi Prudential kami hadir di hadapan Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu dalam menanggung risiko, untuk menemani Bapak Ibu dalam menanggung risiko yang terjadi. Sehingga apabila terjadi risiko kepada Bapak dan Ibu tidak perlu sendiri lagi dalam menanggung risiko tersebut. Kami Prudential siap hadir untuk membantu dan menemani Bapak Ibu di dalam menanggung risiko. Tahukah Bapak Ibu ada 3 penyakit yang paling tinggi, ya, dengan tingkat kematian paling tinggi di Indonesia? Itu ada serangan jantung, stroke, kanker. Sayangnya ketiga penyakit ini menyerang pada usia 35 sampai 55 tahun, di mana pada usia ini seseorang disebut di dalam masa-masa produktifnya. Kemudian saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan di dalam berasuransi. Ya, yang pertama, seperti ibarat kita memagari rumah kita yang berfungsi untuk melindungi. Jadi, yaitu ketika terjadi resiko kepada kepala keluarga yang menjadi pencari nafkah di dalam keluarga tetap aman sehingga membuat kita lebih tenang. Jadi, keuntungan berasuransi yang pertama yang bisa kita dapatkan yaitu kita mendapatkan ketenangan jiwa. Karena
kita sudah memiliki jaminan dari asuransi jiwa atau garansi dari insuran. Jadi ya Bapak Ibu, jiwa adalah aset yang paling mahal dan berharga yang harus dilindungi. Kemudian, keuntungan apa lagi yang bisa kita dapatkan dalam berasuransi? Ya, seperti ibarat kita mengasuransikan mobil kita ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengalihkan resiko, supaya apabila ketika terjadi resiko ya, uang kita tetap aman, aset kita terlindungi, bukan uang kita lagi yang keluar, sehingga membuat kita lebih berhemat. Yang pertama, kita bisa investasi. Apa itu investasi? Investasi artinya uang yang bekerja keras buat Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang ini bekerja untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan, kalau Bapak Ibu investasi, uang yang bekerja keras buat Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan penghasilan Bapak Ibu dari total pendapatan yang Bapak Ibu miliki sekarang ini, Bapak Ibu bisa investasi. Menemukan data di sini ya Bapak Ibu, untuk biaya pendidikan dan biaya hidup untuk lulus S1 selama 4 tahun, sekarang ini sekitar kurang lebih 200-an juta. Dan diprediksi ya, di 10 tahun yang akan datang itu sekitar 600-an juta. Jadi Bapak Ibu, kita nggak tahu resiko kapan bisa datang menyerang kita. Pasti saya percaya Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Bahkan sampai karena resiko terjadi, anak kita mimpinya terbengkalai ya, yang ingin kuliah, jangan sampai cita-citanya jadi terbengkalai. Karena itu kita perlu menabung sejak sekarang. Dan biaya pendidikan itu akan terus naik mengikuti inflasi. Pendidikan merupakan aset yang paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak. Kemudian yang keempat, kita bisa investasi di dana pensiun atau sama dengan asuransi dana pensiun. Ya Bapak Ibu, usia manusia pada umumnya yaitu di mana 25 tahun sampai 55 tahun itu disebut seseorang di dalam masa-masa produktif atau masa-masa giatnya mencari uang. Dan di atas umur 55 sampai 75 itu disebut seseorang di masa buang uang ya. Jadi atau masa pensiun. Jadi setelah kita pensiun sekitar umur 55 tahun itu kita akan hidup selama 20 tahun lagi. Dan di usia ini ya kita akan banyak sekali membuang uang. Biaya hidup akan semakin meningkat, kesehatan akan semakin meningkat ya, dan pastinya di usia ini kita Bapak Ibu akan menikahkan anak, membelikan rumah mungkin. Dan saya di sini sudah mendapatkan data terbaru ya dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh OJK tentang kesiapan pekerja di tanah air di dalam menghadapi masa pensiun. Itu menunjukkan bahwa 93% itu pekerja belum memiliki bayangan atau tidak punya bayangan bagaimana hidup mereka sesudah memasuki masa pensiun. Dan hanya 7% pekerja di Indonesia yang sudah paham dan mengerti dan sudah menyiapkan masa pensiun dengan cermat. Bapak Ibu termasuk golongan yang mana ini? 93% yang belum atau yang sudah? Makin mudah Anda menyiapkan masa pensiun, makin baik. Plan your future, live properly. Rencanakan masa depan Bapak Ibu hidup dengan layak. Selain itu ya, kita bisa investasi di warisan bersama dengan asuransi jiwa. Bapak Ibu ya, fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih buruk di dalam melakukan perencanaan keuangan. Nah, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, di mana
banyak di sekeliling kita orang yang sudah di masa tuanya atau masa pensiunnya masih mengalami yang namanya masalah finansial, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kenapa? Karena mereka belum tidak menyiapkan masa pensiun dengan baik. Dan coba Bapak Ibu bayangkan, di masa tua Bapak Ibu berbebas dari masalah keuangan, masalah masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan itu, karena Bapak Ibu sudah menyiapkan masa pensiun dengan baik. Jadi di sini saya akan membagi ilmu perencanaan keuangan yang baik kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak dibilang ya bangkrut memasuki masa pensiun, tapi sejahtera di usia pensiun atau di usia tua. Dan ilmu perencanaan keuangan yang baik itu dari total penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan sekarang ini itu 40%-nya, ingat ya Bapak Ibu, 40%-nya itu dialokasikan untuk biaya hidup, yaitu seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, transport, plus komunikasi. Dan 30% itu untuk bayar tagihan kredit seperti kredit rumah, sepeda motor, mobil. Dan 30%-nya, ingat Bapak Ibu, 30%-nya itu ditabung atau diinvestasikan atau sama dengan diasuransikan. Ya, karena asuransi adalah bagian dari perencanaan keuangan. Nah, karena asuransi akan mengcover atau akan memberikan perlindungan dalam finansial keluarga Bapak dan Ibu. Kemudian saya akan membagi matematika financial breakthrough atau terobosan dalam keuangan. Ya, selama ini ya kita di dalam keuangan ada pemasukan dikurang pengeluaran, kalau lebih ditabung, kalau kurang bisa hutang. Bagaimana matematika yang benar? Matematikanya yang benar yaitu pemasukan dikurang tabungan itu nomor 1, sisanya pengeluaran. Jadi pengeluaran inilah yang boleh dipakai. Ingat, bukan pemasukan dikurang pengeluaran bisa kurang atau hutang. Jadi matematikanya yang benar itu pemasukan dikurang tabungan sama dengan pengeluaran, bukan pemasukan dikurang pengeluaran bisa kurang. Jadi untuk bisa masalahnya kan karena masalahnya yang namanya manusia itu tidak bisa menahan yang namanya pengeluaran. Jadi untuk bisa disiplin dalam menabung pakai sistem auto debit ya. Nah, dengan kita memakai sistem auto debit, otomatis akan dilakukan pemotongan dari rekening kita, dan mau nggak mau kita hanya akan memakai uang yang ada pada kita. Dan tanpa terasa tahu-tahu kita sudah memiliki persiapan untuk dana darurat apabila terjadi resiko. Terima kasih.